Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azmati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah cinta perjalanan rumah tangga Buya Ar-Razi. Ini saya persembahkan sebagai wujud cinta saya kepada beliau. Ya, dan saya senang sekali karena ditakdirkan pernah berjumpa dengan beliau di saat berkunjung ke Pamekasan, Madura. Saat itu saya ikut acaranya dan sempat bertanya kepada beliau untuk mengikuti mendengarkan pertanyaan saya. Anda bisa lihat video di channel saya ini. Abdul Wahid Hasan bertanya, Buya Ar-Razi menjawab tentang ciri-ciri pewaris Rasulullah, Imam Al-Mahdi dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Buya Ar-Razi adalah seorang tokoh yang saat ini sedang begitu banyak digandrungi oleh berbagai kalangan. Beliau menjadi dai di berbagai tempat, jadi nasional, berkunjung ke berbagai tempat di daerah di Indonesia ini, dan ceramah-ceramahnya selalu ditonton oleh ribuan, ratusan ribu. Jadi beliau sudah banyak menginspirasi pendengarnya, pencintanya untuk menjadi lebih baik, terutama dalam mengembangkan, membangkitkan potensi-potensi spiritualitas dalam diri kita masing-masing. Tapi saya tidak akan menceritakan biografi pendidikan dan isi ceramahnya. Saya hanya akan menceritakan tentang kisah cinta, ya, dalam tanda petik kisah cinta, kisah rumah tangga yang tidak banyak diketahui oleh para penggemarnya. Sebelum itu saya akan ceritakan sedikit biografi beliau. Buya Ar-Razi Hashim lahir di kota Tangah, Payakumbuh, Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 21 April 1986 atau bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1406 Hijriah. Beliau dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu keagamaan, terutama ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, akidah, filsafat, termasuk juga ilmu tasawuf. Salah satu yang mengejutkan bagi saya bahwa Kompasiana menurunkan sebuah tulisan yang menyebut beliau dengan gelar yang agak lengkap. Kompasiana menyebut Buya Ar-Razi sebagai Al-Arif Billah, Maulana Angku Muda, Buya Syekh Ar-Razi Hashim, Al-Khalidi, An-Naqsabandi, Asy-Syadili. Nah, tentu gelar-gelar penghormatan seperti ini adalah baik untuk diteladani, tidak untuk disombongkan atau hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Ya, gelar seperti ini diberikan oleh orang lain. Beliau sendiri tidak memberikan gelar kepada dirinya sendiri seperti itu. Ya, ini tidak terlepas dari pengabdian beliau, perjuangan beliau, karir beliau dalam bidang ilmu, termasuk dalam bidang tasawuf yang sudah luar biasa. Tidak hanya membaca buku, tapi mengalami secara langsung, sehingga kekuatan spiritualitas beliau begitu kental dan sangat terasa, sehingga lebih menyentuh pikiran-pikiran beliau, ceramah-ceramah beliau menyentuh langsung ke dalam ruh para pendengarnya, kolbu para pendengarnya. Baik, saya akan menceritakan bagaimana kisah cintanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau menikah dengan seorang perempuan yang baik, manis, cantik, dan lain-lain, yang bernama Eli Hermawati, MS, LC, SHI. Saat ini pasangan suami istri yang bahagia ini sudah dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama adalah diberi nama Hisham Faqih Ar-Razi, yang kedua diberi nama Husaim Shah Wali Ar-Razi. Kita juga mengetahui bahwa Buya Ar-Razi melakukan safari dakwah rihlah ilmiah ke berbagai daerah di Indonesia ini
ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, termasuk ke Madura dan tempat-tempat lain dan itu jadwalnya sangat padat sekali. 3 hari bisa full, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, siang. Jadi nyaris tak ada waktu istirahat untuk beliau, dan itu beliau persembahkan untuk semua penggemarnya di berbagai daerah. Jadi tidurnya konon hanya 3 jam atau bahkan seringkali kurang dalam sehari semalam, karena beliau tidur itu juga tidak banyak manfaatnya. Nah, salah satu rahasia kekuatan beliau, kenapa sampai teman saya mengatakan itu seperti robot, ceramah terus dari pagi sampai malam, sampai 3 hari dan lain. Nah, salah satu rahasianya menurut saya adalah bahwa beliau selalu didampingi oleh istri tercintanya. Nah, jadi Neng Eli ini berperan sangat besar dalam mengatur dan mendampingi beliau untuk mensupport kegiatan dakwah ini. Jadi peran di balik layar ini sangat luar biasa, seperti kata orang bijak yang sering mengatakan bahwa kesuksesan seorang suami itu selalu ada di balik peran, di baliknya ada peran seorang istri yang baik. Nah, saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan beliau, rihlah ilmiah beliau di berbagai daerah ini selalu didampingi oleh istrinya. Jadi istrinya jadi orang pertama yang sangat berperan besar dalam mengatur dan memanage ya semua kegiatan itu, termasuk memberikan support baik spiritual ataupun support yang lain. Kita bisa melihat bagaimana kemesraan kedua pasangan ini dari foto-foto, dari status istrinya Neng Eli yang di Facebook yang sempat saya pantau. Foto-foto beliau sudah ditampilkan. Saya mohon izin untuk menampilkan foto-foto kebersamaan ya, untuk menginspirasi pengantin-pengantin pasangan suami istri di Indonesia ini agar lebih saling mendukung dan menyemangati. Nah, bagaimana pertemuan kedua orang ini? Jadi menurut Neng Eli yang dikutip oleh Tebu Ireng termasuk Radar Madura, bahwa beliau mengatakan, saya masuk ke pesantren sekitar tahun 2007. Sementara Abuya Ar-Razi masuk lebih awal, yaitu sekitar tahun 2004. Jadi selisih angkatan di Darussunnah kira-kira selama 3 tahun. Sebelum ada di pesantren, keduanya belum saling mengenal ya. Apalagi memang Abuya dikenal sebagai orang atau santri yang agak kurang pergaulan, agak kuper. Seiring berjalannya waktu, mereka dipertemukan dalam satu majelis ilmu. Kebetulan ketika itu Abuya Ar-Razi diminta menggantikan ini di Darussunnah ya, asuhan Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ketika itu beliau berhalangan, Kiai Ali Mustafa Yaqub berhalangan, sehingga meminta Abuya Ar-Razi untuk menggantikan posisinya mengajar di pesantren itu. Nah, saat mengajar itulah kemudian Neng Eli ini mendengar suara Abuya Ar-Razi, dan itu membuat dia penasaran karena penjelasan yang disampaikan Ar-Razi ketika itu begitu menarik hatinya. Nah, tanpa disadari, menurut pengakuan Neng Eli, saat itu saya mendengar dengan jelas ada suara yang menyebut bahwa itu calon suamimu. Nah, karena suara itu cukup unik, maka saat itulah kemudian Neng Eli membaca Al-Fatihah untuk dia. Penasaran memang terus membuncah dalam hatinya, karena ketika itu memang dibatasi, santri putra seperti itu tidak bisa bertemu. Jadi kenang Neng Eli, itulah cinta pertamanya. Jadi kalau orang jatuh cinta pada pandangan pertama, kata Neng Eli, jadi kalau ada cinta pada pandangan pertama, maka bisa dibilang saya jatuh cinta pada beliau itu pada pendengaran pertama. Jadi sejak mendengar suaranya, cara menjelaskan ilmu dan lain-lain, Neng Eli kemudian penasaran. Jadi cintanya pada pendengaran pertama. Nah, kisah selanjutnya saya sendiri tidak mengetahui. Yang jelas kemudian Neng Eli dengan Abuya Ar-Razi ini kemudian menikah, dan langsung dinikahkan sendiri oleh Profesor Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub.
Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, yaitu pada tanggal 11 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, dan itu akad nikahnya langsung diakad oleh guru beliau pas ba'da zuhur di tanggal 27 Rajab. Ini berdasarkan status Neng Eli di Facebooknya. Nah, ini sekilas tentang kisah perjalanan rumah tangga Buya Rozi dengan Neng Eli Ermawati yang saat ini sudah dikaruniai 2 orang putra, dan konon mungkin sedang hamil yang ketiga. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa kesuksesan, nama besar, keterkenalan yang dicapai oleh Buya Rozi juga tidak terlepas dari peran istri tercintanya, yaitu Neng Eli Ermawati. Jadi Neng Eli ini memang di samping sebagai suami istri yang baik untuk mendampingi suaminya, tapi juga enjoy beliau mendampingi suaminya kemana-mana di dalam rihlah ilmiah itu juga menikmati, sehingga tidak ada beban apapun dalam hal itu. Bahkan dalam satu pengakuannya beliau mengatakan, rihlah dakwah seperti ini kadang malah membuat saya dan beliau seperti honeymoon. Jadi seperti pengantin baru yang berjalan kemana-mana dan di sampingnya seperti itu. Jadi tidak ada masalah, dan insyaallah beliau tidak akan melakukan poligami. Mudah-mudahan ya. Salam untuk beliau berdua, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Tentunya dakwah ini berat karena musuh-musuh beliau, orang-orang yang tidak suka semakin banyak juga, dan kami penggemarnya, pengikutnya, fannya mendukung penuh dakwah yang dilakukan beliau. Semoga Allah menjaga keduanya dan kita fan beliau juga mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.